Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini, bukan di sana, tentunya di channel Ayam Cekrek. Halo teman-teman peternak dan pecinta ayam broiler. Pada video kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit yang sering menyerang ayam broiler. Ayam broiler adalah salah satu jenis ayam yang banyak dipelihara untuk tujuan komersil dan kesehatan. Mereka sangat penting untuk keberhasilan usaha peternakan. Kita akan mengenal berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi ayam broiler, gejala-gejalanya, serta cara mengatasinya, dari CRD hingga ke E. coli. Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana mengidentifikasi dan menghadapi tantangan kesehatan pada ayam broiler. Namun, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia peternakan ayam broiler. Yang pertama ada CRD. Penyakit Chronic Respiratory Disease atau yang disingkat dengan CRD pada ayam adalah kondisi yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum atau yang disingkat MG, masuk melalui udara terkontaminasi dan menempel pada saluran pernapasan ayam. Di antara gejala CRD pada ayam broiler yaitu dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti batuk, bersin, dan napas cepat, mata berair dan bengkak, rendah hingga turunnya pertumbuhan ayam broiler, peningkatan aliran darah di daerah yang terinfeksi sehingga menjadi radang. Adapun resiko yang dapat disebabkan oleh CRD pada ayam broiler diantaranya adalah menurunkan kualitas dan kuantitas produksi ayam hingga dapat menyebabkan kematian dengan jumlah angka yang tinggi pada ayam yang muda maupun ayam tua. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk mengobati CRD pada ayam adalah dengan yang pertama, mengkonsultasikan dengan dokter hewan untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Gunakan antibiotik yang sesuai yang dianjurkan oleh dokter hewan untuk mengatasi infeksi bakteri seperti semisalnya tilosin, spiramycin, dan lainnya. Biasanya, kami menggunakan enflocasin sebagai pencegah dengan dosis 0,1, sedangkan untuk pengobatan 0,2 mili dari bobot badan ayam. Adapun cara pencegahan CRD pada kandang ayam broiler adalah pastikan ventilasi yang baik di kandang, jaga kebersihan kandang dan kontrol kadar amonia, serta tingkatkan biosecurity pada kandang. Adapun penyakit berikutnya adalah koksi atau koksidiosis. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa Eimeria pada sistem pencernaan ayam. Gejala klinis pada penyakit ini meliputi nafsu makan yang menurun, ayam menjadi kurus, bulu kusut, mata terpejam, atau sering kita lihat seperti ayam tidur berdiri, dan diare dengan darah. Untuk pengobatan, biasanya kami menggunakan amprolium sebagai antioksida yang aman dan tidak mengganggu produk. Biasanya, amprolium diberikan dengan dosis 0,6 mili per liter minum ayam dengan waktu pemberian obat selama 4 jam karena untuk pemberian antibiotik lebih baik dilakukan dengan lama masa tidak lebih dari 4 jam. Untuk mengetahui berapa kebutuhan air minum per 4 jamnya bisa dilakukan dengan melihat serta menghitung rata-rata berat jumlah makan ayam per harinya karena kebutuhan minum ayam terletak pada 2,5 kali lipat dari banyaknya mereka makan. Jadi, bisa kita simpulkan rumus untuk mencari takaran obat tersebut adalah berat pakan dikali 2,5 sebagai pedoman minum ayam dibagikan 24 untuk mencari total minum ayam per satu harinya dikalikan 4 jam untuk mencari kebutuhan minum ayam 4 jam. Setelah dapat perkiraan kebutuhan minum ayamnya, lanjut dikalikan dosis amprolnya yaitu 0,6. Selain itu, untuk pencegahannya adalah dengan memastikan kondisi lingkungan kandang yang baik, lakukan biosecurity dengan rutin,
melakukan sanitasi kandang meliputi seluruh area luar dan dalam kandang, berikan pakan yang sehat dan bergizi, serta vitamin untuk penunjang produktivitas ayam. Berikutnya, penyakit yang sering ditemukan pada peternakan ayam broiler adalah kolibasilosis yang diakibatkan bakteri E. coli pada ayam. E. coli adalah bakteri yang secara normal ada dalam saluran pencernaan ayam. Pada jumlah tertentu, E. coli tidak akan mengganggu kesehatan hewan. Namun, ketidakseimbangan populasi bakteri dapat menyebabkan terjadinya kolibasilosis. Gejala yang ditunjukkan adalah gangguan saluran pencernaan, penurunan pertumbuhan pada ayam broiler, serta tingkat kematian yang tinggi pada usia yang muda maupun tua. Risiko yang dapat disebabkan oleh penyakit ini diantaranya menurunkan kualitas dan kuantitas produksi ayam, dan seperti yang kita sampaikan sebelumnya dapat menyebabkan kematian yang tinggi pada ayam. Untuk pengobatan dan pencegahan, ya, pastinya harus kita konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter hewan untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Obat yang biasa kami gunakan adalah dengan pemberian antibiotik amoxicillin dengan dosis obat 0,1 hingga 0,3 per gram berat ayam. Contoh perhitungannya adalah BW ayam dalam bentuk kilogram dikali dengan populasi dikali dengan dosis yang tergantung tingkat keparahan E. coli-nya dari 0,1 hingga 0,3 per gram berat ayam. Dan selanjutnya, hitung kebutuhan minum ayam per 4 jamnya seperti apa yang kita lakukan sebelumnya. Selain dengan pemberian antibiotik, cek juga kualitas air yang meliputi pH dan kandungan timbal padanya. Biasanya, untuk air yang mengandung bakteri E. coli, bisa menggunakan kaporit yang digantung melewati aliran air menuju wadah penampung seperti tangki atau drum untuk air minum ayam. Selanjutnya, penyakit snot atau juga dikenal sebagai infectus coryza adalah infeksi yang menyerang sistem pernapasan bagian atas pada ayam broiler. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Avibacterium paragallinarum. Gejala klinis yang ditunjukkan biasanya berupa perubahan fisik ayam yang meliputi pembengkakan pada wajah ayam, keluarnya lendir dari hidung, anoreksia atau nafsu makan yang turun yang menyebabkan berkurangnya bobot badan, konjungtivitis, radang selaput mata, diare, kadang-kadang ngorok dan sulit bernafas. Nah, penyakit ini biasanya bisa disebut tingkatan tertinggi dari infeksi CRD sebelumnya. Untuk penyebarannya bisa secara langsung melalui kontak dengan ayam broiler yang sakit, dan jika secara tidak langsung dapat ditularkan melalui udara, pakan, air minum, dan lingkungan yang tercemar bakteri tersebut. Untuk pencegahannya dapat dilakukan vaksinasi, pemberian vaksin komersil inaktif HPG, Serovar A dan C, manajemen kandang yang baik, menjaga kebersihan dan mengatur jarak kandang dengan sumber resiko, biosecurity, melakukan pengawasan lalu lintas, karantina lokasi peternakan yang tertular, dan dekontaminasi kandang dan peternakan. Jika ayam broiler sudah mengalami snot, segera lakukan penanganan dengan memisahkan ayam sakit dari kelompok ayam yang sehat. Dan untuk pengobatan dapat menggunakan antibiotik atau herbal tradisional. Baiklah teman-teman sekalian, sebenarnya masih banyak penyakit-penyakit lainnya pada ternak ayam broiler. Namun, lewat video dan penjelasan singkat ini, hanya ini penyakit yang sering kami temui pada kandang ayam broiler. Dan ingatlah bahwa menjaga kebersihan kandang, memberikan pakan yang baik, dan melakukan vaksinasi secara rutin adalah langkah yang penting dalam mencegah penyakit pada ayam broiler. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga usaha peternakan ayam broiler Anda selalu sehat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebih kami minta maaf. Untuk mendukung channel ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, bantu like, subscribe, dan bagikan video ini bersama teman-teman peternak broiler lainnya. Akhir kata,
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.